Di sini saya akan memaparkan yang telah saya buat dengan judul Mekanisme Transaksi Saham Syariah di Indonesia. Adapun pembuatan yang pertama yaitu pembuatan rekening efek syariah dan dana nasabah. Perbedaan rekening efek syariah, rekening dana syariah, dan rekening tabungan syariah. Rekening efek syariah adalah rekening yang harus dimiliki oleh investor saham syariah sebelum melakukan transaksi saham syariah di BEI. Pembukaan rekening efek syariah hanya bisa dilakukan melalui perusahaan efek yang telah mempunyai SOTS Syariah Online Trading System. Akad yang digunakan saat pembukaan rekening efek syariah antara calon investor dengan anggota bursa efek syariah Online Trading System adalah akad wakalah. Calon investor sebagai calon pemilik rekening efek syariah adalah mewakil, sedangkan anggota bursa adalah wakil calon investor. Selain rekening efek syariah, akan dibuat juga rekening dana nasabah atau RDN pada saat pembukaan rekening atau pendaftaran investor saham syariah. Rekening efek syariah adalah rekening yang menampung semua saham syariah atau portofolio saham syariah yang dimiliki oleh investor. RDN adalah rekening yang menampung semua uang investor, baik modal investasi, keuntungan investasi, dan hasil penjualan saham syariah. RDN sering disebut juga dengan rekening dana investor. Rekening efek syariah disimpan di KSE, sedangkan RDN dibukakan di bank syariah yang menjadi bank administrasi transaksi efek syariah. Tidak semua bank syariah adalah bank administrasi efek syariah, karena tidak semua bank menerima pembukaan RDN. Bank administrasi transaksi saham syariah adalah bank yang telah menerima izin dari KSE untuk menjalankan salah satu fungsi penyelesaian transaksi saham. Perbedaan rekening efek syariah dan rekening dana syariah adalah yang pertama yaitu objek yang disimpan yaitu berupa efek syariah, sedangkan pada RDN berupa uang atau dana investasi. Yang kedua yaitu tempat penyimpanan rekening efek syariah yaitu QC, dan pada RDN yaitu administrasi saham syariah. Perbedaan antara RDN dan rekening dana tabungan syariah yaitu yang pertama adalah RDN bank syariah yang digunakan adalah bank pembayaran atau bank administrasi efek syariah, dan pada tabungan syariah adalah semua bank syariah. Kemudian pembukaan rekening pada RDN yaitu ABSOTS, sedangkan pada tabungan syariah yaitu investor itu sendiri. Kemudian RDN dalam penarikan dana yaitu pemindah bukuan atau transfer ke bank syariah, sedangkan pada rekening tabungan syariah bisa melalui ATM, kasir, atau tabungan elektronik. Kemudian fungsi pada RDN yaitu sebagai simpanan, modal, dan keuntungan investasi saham, sedangkan pada tabungan syariah berfungsi sebagai simpanan biasa. Penjelasan yang kedua yaitu Syariah Online Trading System SOTS diciptakan untuk memudahkan investor saham dalam melakukan transaksi saham syariah. Proses bisnis SOTS mengacu atau sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 80. SOTS diciptakan oleh BEI, tetapi dikembangkan oleh perusahaan efek. Setiap perusahaan efek yang akan menggunakan SOTS akan diberikan asistensi teknis oleh BEI. SOTS menjadi syarat utama yang dimiliki oleh perusahaan efek yang akan menggarap pasar saham syariah di Indonesia. Perusahaan efek yang mempunyai SOTS disebut dengan ABSOTS. Sebagai produk berbasis syariah, maka SOTS wajib disertifikasi kesesuaian syariah oleh DSN MUI sebelum dikenakan oleh perusahaan efek. Jadi, SOTS adalah produk yang diciptakan BI, dikembangkan perusahaan efek, disertifikasi oleh DSN MUI, dan digunakan oleh investor syariah. Pembahasan yang ketiga yaitu order transaksi saham syariah. Order transaksi adalah pembeli dan penjual sedang melakukan tawar-menawar di pasar tradisional. Pembeli melakukan penawaran harga beli dan penjual menawarkan harga jual barangnya. Order transaksi terdiri atas order transaksi dan order transaksi beli. Order transaksi jual dan order jual adalah pemerintah investor untuk menawarkan saham syariah yang akan dijual pada harga tertentu. Pembahasan yang keempat yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal dalam memilih saham syariah. Analisis fundamental adalah
Kinerja syariah yang menggunakan pendekatan kinerja perusahaan yang menerbitkan saham atau kinerja emiten. Sedangkan analisis teknikal adalah metode analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis harga saham. Pembahasan yang kelima yaitu risiko investasi saham syariah dan transaksi saham syariah. Risiko investasi saham syariah adalah risiko kerugian hasil investasi saham syariah. Risiko transaksi saham syariah terjadi apabila dalam proses transaksi saham syariah terjadi gangguan order transaksi atau ada pihak yang tidak memenuhi kewajiban transaksinya. Dan ada pembahasan yang keenam yaitu mitigasi risiko investasi syariah. Investor syariah dapat mengurangi atau mitigasi potensi kedua risiko tersebut. Risiko investasi dan risiko transaksi dengan berinvestasi sesuai prinsip Islam. Keharusan investor syariah untuk mempelajari perusahaan atau saham syariah yang akan ditransaksikan agar terhindar dari transaksi garam adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko investasi saham syariah. Cukup sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.